Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wasil fi syarhi kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah syarah Mukhtasar Latif Syekh Ahmad bin Umar Syekh Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah al-mutawaffa sana 4 min al-Hijratin Nabawiyah. Sekarang masuk dalam pembahasan rukun-rukun haji. Kata beliau rahimahullah, faslun furudul haji khamsatun. Al-ihramu wa huwa an-niyatu bil qalb. Rukun haji ada 5. Yang pertama adalah ihram, yaitu niat dengan hati. Ihram adalah niat dengan hati. Nah, di mana dia meniatkan dengan hatinya? Kalau dia niat haji, ya, untuk niat haji dia mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram untuknya lillahi ta'ala. Ya, saya niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku berihram untuknya lillahi ta'ala. Nah, wa yusannu talaffudzu biha, disunnahkan melafalkan niat hajinya. Wa talbiyatu, sebagaimana disunnahkan talbiyah. Ya, di mana talbiyah ini hukumnya sunnah. Sebagaimana melafalkan niat haji juga sunnah. Yang wajib adalah yang rukun adalah meniatkan haji di dalam hatinya. Adapun melafalkan niat dan talbiyah hukumnya adalah sunnah. Ya. Karena itulah kata beliau hatta law nawa wa lam yulabbi kafa. Karena itulah kalau dia berniat tapi tidak mengucapkan talbiyah sah. Au aksuhu fala yakfi, atau sebaliknya, yakni dia bertalbiyah tapi tidak niat maka tidak sah. Maksudnya talbiyah dia katakan labbaik Allahumma hajjan. Ini sunnah ini. Kalau dia meniatkan dengan hatinya tapi dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan maka sah. Yang penting niat dengan hati. Tapi kalau dia mengucapkan dengan mulutnya labbaik Allahumma hajjan tapi tidak niat dalam hati maka tidak sah. Karena yang menjadi inti adalah niat dalam hati. Baik. Ini apa? Ini rukun haji yang pertama, ihram, ya, yakni meniatkan haji. Di mana disunnahkan dia mengucapkan jenis manasiknya dalam talbiyahnya. Jadi misalnya dia sudah ketika dia di miqat, sebelum miqat dia bilang nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjah. Labbaik Allahumma hajjan. Dia sebut jenis manasiknya bahwa ini manasik haji, bukan umrah. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, jelas ya? Setelah itu dia membaca talbiyah 3 kali dengan menjaharkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia baca 3 kali. Ini sunnah-sunnah semua ya, sunnah-sunnah. Setelah bertalbiyah 3 kali membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoa. Setelah itu berdoa. Nah, dia berdoa apapun yang dia inginkan. Ya, setelah talbiyah membaca talbiyah 3 kali, salawat, kemudian berdoa. Ya, setelah itu dia membaca talbiyah ya sepanjang perjalanan menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Yang membaca talbiyah. Disunnahkan membaca talbiyah secara umum, bagi laki-laki dijaharkan, bagi perempuan disirkan. Bagi laki-laki sunnahnya dijaharkan selama tidak menyiksa diri, mengganggu orang. Adapun bagi perempuan sunnahnya disirkan. Dan lebih ditekankan lagi talbiyah ketika terjadi perubahan kondisi, misalnya ketika jalanan menanjak atau jalanan menurun, atau ketika turun istirahat dari bisnya, atau ketika naik kembali ke bisnya, ya. Nah, ini semua keadaan-keadaan lebih disunnahkan lagi talbiyah. Paham? Dan talbiyah berakhir
ketika tawaf. Ketika mau tawaf, karena tawaf ada zikirnya sendiri. Orang tidak baca talbiyah ketika tawaf. Baik. Ini sunnah-sunnah setelah ihram. Adapun sunnah-sunnah sebelum ihram, ya disunnahkan mandi. Yang termasuk mandi-mandi yang sunnah, mandi sebelum ihram. 6. Mandi sebelum ihram. Kalau di tempat ihramnya itu ada tempat mandi dan memungkinkan, ya bisa cepat, ya udah dia bisa mandi di sana. Kalau tidak, misalnya dia bisa mandi ihram dari hotelnya. Kalau memang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat miqat. Yang jelas disunnahkan apa? Mandi ihram sebelum ihram. Kemudian disunnahkan sholat 2 rakaat sebelum ihram. Sebelum memulai niat disunnahkan sholat 2 rakaat. Disunnahkan sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian disunnahkan ihram di atas kendaraan. Ya, Nabi SAW ketika ihram di atas tunggangannya. Kalau zaman sekarang di bis atau di atas pesawat. Kalau lagi di atas pesawat ya ihram di atasnya. Kalau dia misalnya sudah selesai sholat ihram, sholat sunnah ihram di masjid di miqat, maka dia naik dulu ke atas bisnya. Di atas bis baru kemudian disunnahkan dia niat ihram. Tentu saja ya ketika dia mandi, dia lakukan hal-hal yang masih bisa melakukan hal-hal yang dilarang sebelum terlarang ketika ihram, mencukur, melakukan sunnah fitrah. Ya kalau dia butuh potong kuku, potong memang sebelum mandi gitu ya, atau sebelum ihram lah ya. Bulu rambut di seputar kemaluan, di ketiak, di mana yang rawan rontok dicukur misalnya. Nah, ini semua dilakukan sebelum dia meniatkan ihram. Melepaskan semua pakaiannya, tinggal pakai kain ihram. Nanti sudah ready semuanya, baru dia niat ihram. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Ini sunnah-sunnah terkait dengan ihram. Rukun yang kedua kata beliau rahimahullah, wal wuqufu bi Arafah li khabar al hajju Arafah. Wukuf di Arafah berdasarkan hadis haji itu adalah Arafah. yakni haji itu Arafah, maksudnya penentuan seorang dapat haji atau tidak di Arafah. Ya, kalau dia dapat Arafah maka dia dapat haji, kalau nggak dapat maka dia luput hajinya. Sebagaimana kita ketahui, wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, di mana waktu mulainya wukuf di Arafah adalah ba'da zuhur. Setelah zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf sebelum itu tidak dihukumi sah. Wukuf sebelum zuhur tidak sah. Mulainya setelah zuhur dan habisnya berakhir dengan terbitnya fajar tanggal 10. Habisnya waktu wukuf itu terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Paham ya? Terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kadar paling minimalnya adalah fauqa tumaninatis shalah, fauqa qadri tumaninah. Kadar paling minimal wukuf di Arafah adalah sekedar yang penting lebih dari kadar tumaninah shalah. Itu kadar paling minimalnya, kadar wajibnya. Sunnahnya sampai tenggelam matahari. Sunnahnya sampai tenggelam matahari baru dia tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Kenapa disunnahkan sampai tenggelam matahari? Liyajma'a bainal laili wan nahar, agar dia menghimpun malam dan siang. Dia wukuf siang, malam juga dapat. Dan juga untuk menjaga khilaf Imam Ahmad rahimahullah yang mewajibkan wukuf sampai malam. Mewajibkan menghimpun malam dan siang ketika wukuf. Maka untuk menjaga pendapat Imam Ahmad, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan disunnahkan sampai setelah maghrib. Karena itulah mereka mengatakan orang yang meninggalkan Arafah sebelum maghrib disunnahkan bayar dam, sunnah, tidak wajib. Untuk menjaga pendapat dengan Imam, khilaf dengan Imam Ahmad. Sudah, ini terkait dengan Arafah. Dan Arafah wilayah yang ma'ruf. Arafah wilayahnya ma'ruf. Ya, mau dia di situ berdiri di tanahnya Arafah, atau berdiri di udaranya Arafah, atau berdiri di atas sesuatu yang bersambung dengan Arafah, misalnya di pohon. Pohonnya walaupun di luarnya Arafah batangnya, tapi rantingnya di dalam Arafah, dan dia berdiri duduk di rantingnya, sah. Yang penting di dalam wilayah Arafah. Jelas sampai sini? Di dalam bis
Mau dia terbuka, mau tertutup di dalam tenda, pakai payung di dalam tenda, bebas. Yang penting berada di dalam Arafah. Bahkan walaupun dia berada di situ dalam keadaan dia tidak tahu itu Arafah, sah. Karena tidak butuh niat spesifik untuk wukuf. Sudah tercakup dengan niat ihramnya. Kalau dia ikut orang ngumpul-ngumpul di situ, dia tidak tahu itu Arafah, tetap sah. Jelas ya? Tetap sah Arafahnya. Nah, Allahu ta'ala wukufnya di Arafah. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, sudah ya? Apakah berada di udara Arafah tanpa bersambung dengan Arafah memiliki hukum yang sama? Kalau udaranya Arafah dan bersambung dengan tanahnya Arafah, jelas. Misalnya kayak tadi pohon, itu kan di udaranya Arafah tapi batangnya ke tanah, berarti kan bersambung gitu. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya helikopter? Ya, dia berada di wilayah Arafah, sah enggak? Ya, di sini ada dua pandangan, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Ya. Mereka mengatakan di sini berlaku, sebagian mengatakan di sini berlaku kaidah ya al-hawa lahu hukmul qarar. Udara itu memiliki hukum yang sama seperti daratan, sementara sebagian lain mengatakan tidak. Ya. Sebagian lain mengatakan tidak. Wallahu a'lam bis-shawab. Maka yang aula adalah meninggalkan hal tersebut. Dia wukuf di Arafah, kalaupun dia mau berdiri di udaranya Arafah, dia berdiri di atas sesuatu yang bersambung dengan tanahnya Arafah, seperti mobil, ya kan? Kan ada ban mobil yang rapat ke tanah. Enggak ada masalah. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah, pada rukun yang ketiga, wa tawafu ba'dal wukuf. Tawaf setelah wukuf. Ini tawaf rukun, tawaf ifadah. Ini harus tertib. Tidak boleh tawaf rukun sebelum wukuf. Ya, tidak boleh tawaf rukun sebelum wukuf, harus setelah wukuf. Liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya lah mereka tawaf di rumah yang tua itu, yakni Ka'bah. Baik. Akan diterangkan nanti syarat-syarat tawaf. Tawaf serta sunnah-sunnahnya. Summa sayu, kemudian setelah itu sa'i. Sa'i ini sa'i rukun, ini opsional. Ya, dia boleh dilakukan setelah tawaf qudum. Dengan demikian dia mendahului wukuf, dan bisa juga sa'i ini dilakukan setelah tawaf rukun sehingga dia setelahnya wukuf. Jadi antara sa'i dengan wukuf di Arafah boleh tidak tertib. Antara sa'i dengan wukuf di Arafah boleh tidak tertib. Boleh sa'i dulu baru wukuf di Arafah kalau dia dilakukan setelah tawaf qudum, dan boleh wukuf dulu baru sa'i kalau sa'inya dilakukan setelah tawaf rukun. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha kataba 'alaikumus sa'ya fas'au. Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala telah mewajibkan sa'i kepada kalian, maka sa'ilah kalian. Baik, ini rukun yang keempat. Jelas, akan datang nanti syarat-syarat sa'i dan sunnah-sunnahnya. Wa asyara bi summa, penulis menggunakan kata summa yang menunjukkan tartib dan tarahi, ila annahu la budda min ta'khiris sa'i an tawafin mahsubin walau tawafa qudumin. Kalimat summa menunjukkan bahwa wajib mengundurkan sa'i setelah tawaf. Baik tawafnya tawaf setelah tawaf yang mahsub. Apa itu tawaf mahsub? Ini tawaf yang terhitung dalam ritual haji, manasik haji. Walau tawaf qudum, walaupun tawaf qudum. Walaupun tawaf qudum. Jadi boleh. Yang jelas antara sa'i dengan tawaf harus tertib. Tertib. Terserah mau tawafnya tawaf qudum atau tawafnya tawaf rukun, yang jelas sa'i harus dikerjakan setelahnya. Dan karena sa'i cuma satu kali, maka dipilih mau setelah tawaf qudum boleh, tapi enggak dilakukan lagi setelah tawaf rukun, atau setelah tawaf rukun berarti setelah tawaf qudum enggak dilakukan. Karena sa'i itu cuma satu kali manasik. Baik. Nah, wal halqu awit taqsir, rukun yang kelima menggundul atau mencukur. Liqaulihi ta'ala muhalliqina ru'usakum wa muqassirin.
Kalian menggundul rambut kepala kalian atau mencukur pendek. Baik. Disunnahkan bagi laki-laki untuk menggundul, sementara bagi perempuan sunnahnya taksir dan dimakruhkan bagi mereka menggundul. Dimakruhkan bagi mereka menggundul. Ini salah satu tempat di mana seorang disunnahkan menggundul rambutnya laki-laki. Ini tempat yang pertama, yaitu ketika tahallul dari haji atau umrah. Tempat yang kedua ketika masuk Islam. Mu'allaf ketika masuk Islam disunnahkan dia menggundul rambutnya. Ya, ini tempat yang kedua disunnahkan menggundul. Ada tempat yang ketiga cuma saya lupa. Baik, untuk perempuan taksir. Laki-laki juga boleh taksir tapi afdalnya menggundul. Baik, kalau dia taksir minimalnya berapa? Kata para ulama minimalnya 3 helai. Minimal 3 rambut. Itu pun tidak perlu sampai ke akarnya dicabut. Boleh dipotong, digunting, dibakar. Yang penting minimal 3. Jelas ya, minimal 3. Tidak boleh 2 apalagi 1. 3 minimal. Itu kadar apa? Kadar minimalnya 3. Sunnahnya rata. Ya, jadi diambil ujung rambutnya, dia gunting semuanya, rata semuanya. Sunnahnya minimal di 3. Baik. Sudah ya, ini beliau sebutkan furudul haji 5, rukun haji 5. Dan sudah kita sebutkan yang benarnya ada 6. Di mana rukun yang ke-6-nya kata Ar-Ramli rahimahullah wa tartibul mu'dham, mengurutkan sebagian besarnya. Sebagian besar rukun ditartib, sebagian lain tidak wajib tartib. Bagaimana urutan tartibnya? Yang jelas yang pertama ihram harus mendahului semuanya, ya kan? Karena dia niat. Yang jelas ihram harus mendahului semuanya. Paham sampai sini? Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu harus sebelum tawaf. Wukuf di Arafah dengan tawaf harus tertib. Wukuf dengan tawaf rukun harus tertib. Jelas? Tapi antara wukuf dengan sa'i tidak wajib tertib. Sa'i boleh mendahului wukuf, sa'i boleh setelah wukuf. Di sisi lain antara tawaf dengan sa'i harus tertib, di mana sa'i harus setelah tawaf. Sa'i setelah tawaf. Paham ya? Dan menggundul setelahnya, mencukur setelahnya. Ini maksud tartibul mu'dham. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa arkanul haji arkanul umrati illa al-wuquf. Rukun haji itu dari semua rukun yang haji yang 6 ini semuanya juga merupakan rukun umrah kecuali wukuf. Wa yajibut tartibu fi jami'i amaliha, dan wajib tertib pada semua amalan umrah. Kalau haji kan tertib pada sebagian besar. Kalau umrah wajib tertib pada semuanya. Akan diterangkan nanti bismillah di pembahasan rukun umrah. Kita undurkan rukun umrah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini rukun haji. Mimbabil faidah, para ulama khilaf dari rukun haji yang 6 ini, yang mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama dari semua rukun haji. Sebagian mengatakan rukun haji yang paling afdol adalah wukuf di Arafah, dan sebagian lain mengatakan tawaf di Ka'bah. Ulama yang mengatakan bahwa wukuf lebih afdol karena Nabi SAW bersabda al-hajju Arafah. Ya, dia yang menentukan keabsahan haji. Kalau dapat masih bisa kekejar, kalau nggak dapat nggak bisa haji sudah. Makanya mereka mengatakan wukuf adalah afdalul arkan, rukun haji yang paling utama. Kenapa? Karena wukuf di Arafah penentu. Yang kedua, Allah mendekat dengan hamba-hambanya ketika wukuf. Allah mendekat dengan hamba-hambanya ketika apa? Wukuf. Nah, diampuni dosanya orang-orang yang ada di situ. Ini keutamaan besar dari wukuf di Arafah. Ini alasan ulama yang mengatakan al-wukuf afdalul arkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, tawaf lebih afdal. Tawaf afdalul arkan. Apa alasannya? Kata mereka tawaf diwajibkan toharah. Kalau wukuf biar perempuan haid boleh, tapi kalau tawaf nggak boleh, lebih sakral. Lebih sakral tawaf karena dipersyaratkan toharah. Alasan yang kedua, tawaf di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama dibandingkan Arafah secara tempat ya. Secara tempat Masjidil Haram.
Kemudian itu berhubungan langsung dengan Ka'bah Baitullah, lebih mulia dibandingkan Arafah. Ka'bah lebih mulia dibandingkan Arafah. Di dalam Masjidil Haram lagi. Nah, jelas ya. Nah, ini sisi-sisi ya. Dua pandangan di kalangan fuqaha terkait dengan mana rukun yang paling afdal. Sebagian mengatakan Arafah, sebagian mengatakan tawaf. Tapi selesai pembahasan terkait dengan arkanul hajj. Iya. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.